Namaku Dina. Dan hari ini suamiku bangga banget pamer slip gaji ratusan juta dan mengusirku dari meja makan karena dianggap cuma numpang hidup. Dia nggak tahu, direktur utama yang menaikkan jabatannya adalah om kandungku sendiri. Dan pemilik perusahaan itu bukan orang lain. Aku sengaja bikin dia terbang tinggi, biar besok pas dia dipecat secara tidak hormat, jatuhnya langsung ke dasar jurang. Hari itu aku sedang di dapur, membuatkan kopi pesanan suamiku. Aroma pekat kopi hitam kesukaan Mas Tommy menguar, memenuhi setiap sudut dapur minimalis yang sengaja kurancang dengan marmer putih terbaik ini. Mas Tommy selalu bilang, laki-laki sukses seperti dirinya tidak butuh pemanis buatan dalam kopinya. Sukses. Kata itu belakangan ini seperti menjadi Tuhan baru baginya. Aku menghela napas pendek, merapikan sedikit daster rumahan yang kupakai, lalu mengangkat cangkir keramik itu di atas nampan kayu kecil. Langkah kakiku sengaja kubuat seringan mungkin, hampir tanpa suara. Aku tidak sedang ingin mengejutkannya, aku hanya terbiasa berjalan dengan anggun. Namun sore itu, keheningan rumah kami mendadak terasa mencekam saat aku mulai mendekati pembatas antara area dapur dan ruang tamu. Langkahku terhenti seketika. Tepat di balik pilar beton yang menyekat ruangan, Mas Tommy sedang berdiri membelakangiku. Tubuhnya yang tegap, dalam balutan kemeja kerja yang baru saja kusetrika rapi pagi ini, tampak sedikit membungkuk. Dia menghadap ke arah jendela besar yang menampilkan pemandangan taman depan. Kedua tangannya memegang ponsel pintar keluaran terbaru yang baru dia beli minggu lalu dari bonus proyeknya. Dia mendekatkan bagian bawah ponsel itu ke bibirnya. Jarinya menekan tombol rekaman pesan suara. Suaranya sengaja diredam, dibuat berbisik, sangat pelan, hingga mungkin jika ada deru angin dari luar, kalimat itu akan tersapu angin. Tapi di rumah sepi ini, indera pendengaranku mendadak menjadi 100 kali lebih tajam. Setiap suku kata yang keluar dari mulut pria yang sudah menemaniku selama 5 tahun ini, terdengar seperti hantaman godam tepat di dadaku. Sabar ya sayang, sebentar lagi kujadikan istriku janda. Setelah semua urusan peralihan ini selesai, rumah ini dan semua isinya bakal jadi milik kita. Kamu gak usah khawatir lagi. Suara kekehan kecil yang genit menyusul tepat setelah kalimat itu terucap. Dia melepas jarinya dari layar, mengirimkan pesan suara itu entah kepada siapa di seberang sana. Tapi insting seorang istri tidak pernah salah. Aku tahu nama wanita itu, Gita. Perempuan yang beberapa minggu terakhir ini sering kulihat namanya muncul sekilas di layar ponsel suamiku dengan embel-embel Gita Proyek Pusat. Detik itu juga, duniaku seperti runtuh. Jantungku berdegup sangat kencang, bertalu-talu di dalam rongga dada sampai rasanya membuatku sesak napas. Tanganku yang memegang nampan kopi mulai bergetar hebat. Cairan hitam di dalam cangkir keramik itu bergoyang, menciptakan gelombang kecil, persis seperti badai yang saat ini sedang mengamuk di dalam kepalaku. Dia mau menjadikanku janda. Di rumah ini. Rumah yang bahkan sertifikat tanahnya dibeli dengan air mata dan kerja keras mendiang ibuku, rasa mual yang amat sangat mendadak naik ke tenggorokanku. Logika dan emosiku bertarung hebat. Bagian dari diriku yang terluka ingin sekali maju, melempar cangkir kopi panas ini tepat ke wajah tampannya yang penuh kepalsuan itu, lalu mencakar wajahnya sambil berteriak memaki. Aku ingin bertanya, kurangku apa? Di mana letak kesalahanku? Hingga dia dengan begitu teganya merencanakan kehancuranku bersama wanita lain di bawah atap rumahku sendiri. Namun warisan darah dari keluarga besarku tidak membiarkanku bertindak bodoh. Ibuku selalu berpesan, Dina, perempuan berkelas tidak pernah menyelesaikan masalah dengan teriakan. Jika kamu ingin menghancurkan sesuatu yang merusak hidupmu, lakukan dengan keanggunan yang mematikan. Biarkan musuhmu merasa menang, sampai mereka tidak sadar tanah tempat mereka berdiri sudah kamu gali hingga runtuh. Aku memejamkan mata selama 3 detik, mengatur napas, menarik udara sedalam-dalamnya melalui hidung, lalu mengembuskannya perlahan lewat mulut. Kupaksa otot-otot tanganku untuk kembali rileks. Getaran di nampan kayu itu berangsur mereda. Gelombang di dalam cangkir kopi kembali tenang, sehitam dan sedalam emosiku yang mendadak membeku menjadi amarah yang dingin. Aku menghapus ekspresi syok di wajahku, menggantinya dengan topeng ketenangan yang paling sempurna. Aku bahkan memaksakan sebuah senyuman tipis yang tampak begitu tulus di bibirku. Aku melangkah maju. Kali ini, sengaja kubuat tumitku mengetuk lantai parket dengan agak keras. Efeknya instan. Mas Tommy langsung tersentak kaget. Tubuhnya menegang,
Dan dengan gerakan yang sangat gelagapan, dia langsung menurunkan ponselnya, menyembunyikannya di balik saku celana kainnya. Dia berbalik dengan cepat, wajahnya sempat memucat selama beberapa milidetik sebelum akhirnya dia berusaha menguasai diri dan memasang wajah ketus yang biasa dia tunjukkan padaku belakangan ini. "Kamu ini kalau jalan bisa nggak jangan kayak hantu? Mengagetkan orang saja." Semprotnya langsung, mencoba mengalihkan rasa bersalah dan kepanikannya dengan cara menyerangku duluan. Matanya menatapku tajam, seolah sedang menyelidiki apakah aku mendengar apa yang baru saja dia katakan. Aku tidak mundur selangkah pun. Aku terus berjalan mendekatinya dengan langkah yang tenang dan anggun. Kutaruh nampan kayu itu di atas meja kaca di ruang tamu dengan perlahan, memastikan tidak ada setetes pun kopi yang tumpah. "Maaf, Mas, ini kopinya sudah siap. Masih panas, pas seperti yang Mas suka," kataku dengan suara yang sangat lembut, bahkan terdengar sedikit manja. Aku mendongak, menatap langsung ke dalam manik matanya, dengan pandangan yang bersih tanpa dendam, seolah aku adalah istri paling penurut dan tidak tahu apa-apa di dunia ini. Mas Tommy memperhatikan ekspresiku selama beberapa saat. Ketika dia tidak menemukan tanda-tanda kecurigaan atau kemarahan di mataku, ketegangan di bahunya perlahan mengendur. Dia mengembuskan napas lega yang samar, mengira rahasia busuknya masih aman tersimpan di dalam saku celananya. Dia mendengus remeh, kembali ke mode suamiku yang sombong dan berkuasa. "Ya sudah, taruh di situ. Sana kembali ke dapur. Saya ada urusan penting yang harus diselesaikan di telepon. Jangan mengganggu," ujarnya dingin sambil mengibaskan tangan. Mengusirku seolah aku hanyalah seekor lalat yang mengganggu waktu berharganya. "Baik, Mas. Diminum ya kopinya," jawabku sambil tersenyum manis. Sangat manis. Aku berbalik dan berjalan kembali menuju dapur. Namun, begitu tubuhku membelakanginya, senyuman di wajahku langsung lenyap, digantikan oleh tatapan mata yang sedingin es. Tanganku yang tersembunyi di balik daster meraba saku kecil di pakaianku, di mana ponselku sendiri berada. Di dalam sana, sebuah aplikasi perekam suara digital yang sejak awal sengaja kuaktifkan dari dapur, telah merekam seluruh percakapan dan bisikan Mas Tommy dengan sangat jernih. "Sabar ya Mas Tommy," bisiku dalam hati dengan senyuman yang kini berubah menjadi ngeri. "Nikmati kopimu, nikmati kesombonganmu. Karena sebentar lagi, bukan aku yang akan menjadi janda, tapi kamulah yang akan menjadi gelandangan." Aroma kopi yang tertinggal di udara ruang tamu perlahan memudar, tergantikan oleh bau keangkuhan yang semakin pekat di rumah ini. Aku berdiri di balik meja dapur, mengamati Mas Tommy dari kejauhan melalui celah sekat kayu. Dia tampak menyesap kopi buatanku dengan gaya yang sengaja dibuat-buat. Persis seperti para eksekutif muda di iklan televisi, kakinya disilangkan, dan matanya tidak lepas dari layar ponsel. Sesekali jemarinya mengetik dengan cepat, mungkin sedang mengirimkan untayan janji manis lainnya untuk kita. Melihatnya seperti itu, aku teringat bagaimana semua perubahan ini bermula. 3 bulan lalu, Mas Tommy resmi dilantik menjadi manajer regional di perusahaan distribusi tempatnya bekerja. Sebuah pencapaian yang, jika dia tahu kebenaran di baliknya, seharusnya membuat dia berlutut mencium kakiku setiap hari. Tapi kenyataannya justru bertolak belakang. Jabatan baru itu rupanya berhasil menghidupkan monster kesombongan yang selama ini tertidur di dalam dirinya. Bagi Tommy, kenaikan posisi ini adalah bukti mutlak bahwa dia adalah pria jenius yang sukses karena kekuatannya sendiri, bukan karena embel-embel bantuan siapapun, apalagi istrinya yang hanya seorang ibu rumah tangga. Jam dinding berdentang menunjukkan pukul 7 malam, waktunya makan malam. Aku menata piring-piring di atas meja makan marmer dengan rapi. Ayam goreng mentega, sayur sup, dan sambal bajak kesukaannya sudah tersaji hangat. "Mas, makan malamnya sudah siap," panggilku dengan nada suara yang tetap kujaga agar terdengar lembut tanpa riak amarah sedikit pun. Mas Tommy berjalan menuju meja makan dengan langkah yang berat. Wajahnya ditekuk seolah-olah menginjakan kaki di ruang makan ini adalah sebuah penurunan kasta baginya. Dia menarik kursi dengan kasar hingga menimbulkan suara decitan yang memekakkan telinga. Dia duduk, lalu menatap makanan di atas meja dengan pandangan menghina. "Ayam lagi, sayur sup lagi. Dina, kamu ini setiap hari kerjaannya cuma di rumah, dandan pun jarang. Tapi masak begini saja menunya tidak pernah berubah," cibirnya, sambil melempar sendok ke atas piring kosong hingga berdenting nyaring. "Kamu tahu tidak, rekan-rekan kerjaku di kantor itu kalau makan malam di restoran bintang 5, seleranya tinggi. Lah kamu,
seleramu masih saja selera warung Tegal. Aku tidak membalas. Aku hanya duduk di hadapannya, mengambilkan nasi ke piringnya dengan gerakan yang sangat tenang. Di dalam hati, aku menghitung sampai 10 untuk meredam gelombang muak yang nyaris tumpah. Nikmati kesombonganmu malam ini, Tommy. Puaskan mulutmu memandiriku, batinku. Kamu itu untung dinikahi aku, Dina. Lanjutnya lagi, suaranya naik 1 oktav, sengaja ingin menegaskan posisinya. Coba kalau bukan aku yang menafkahimu, mau jadi apa kamu? Cuma modal duduk manis di rumah yang mewah ini, semua fasilitas aku yang penuhi. Mobil ada, uang bilanan ada. Makanya, jadi istri itu gak usah banyak tingkah, nurut saja apa kata suami. Dengan gerakan yang sangat teatrikal, Mas Tommy meraba saku jasnya, mengeluarkan dompet kulit tebalnya, lalu melemparnya ke atas meja makan tepat di samping piringku. Dompet itu terbuka sedikit, memperlihatkan jajaran kartu kredit berwarna hitam dan emas, serta segepok uang tunai 100 ribuan yang sengaja dia pamerkan. Itu uang belanja bulananmu di dalam, sudah kuambilkan, tapi sengaja kukurangi separuh dari bulan lalu, katanya tanpa beban sambil mulai mengunyah ayam goreng dengan kasar. Aku menghentikan suapanku, menatap dompet itu, lalu menatap wajah suamiku. Kok dikurangi, Mas? Keperluan rumah tangga kan lagi banyak. Belum lagi biaya perawatan taman dan... Halah, tidak usah banyak alasan. Potongnya cepat sambil menunjuk wajahku dengan garpu. Uang segitu sudah lebih dari cukup kalau kamu tidak boros. Lagi pula, sekarang aku punya banyak keperluan di luar. Aku butuh modal untuk memperluas jaringan sosialku dengan orang-orang penting di pusat. Pengeluaran manajer itu besar, Dina. Kamu yang cuma di rumah tidak akan pernah paham bagaimana kerasnya dunia bisnis. Dunia bisnis? Aku hampir saja tertawa terbahak-bahak mendengar frasa itu keluar dari mulutnya. Dia bicara seolah-olah dia adalah pemilik tunggal seluruh rantai pasokan di negeri ini. Mas Tommy kemudian meraba saku ke mejanya lagi, mengeluarkan selembar kertas putih yang dilipat rapi, lalu membentangkannya di depan wajahku dengan senyum jemawa. Itu adalah slip gajinya bulan ini. Angka di kolom total pendapatan tertulis sangat besar, menyentuh angka ratusan juta rupiah, termasuk bonus pencapaian target triwulan. Lihat ini, katanya, mengetuk-ngetuk kertas itu dengan jarinya. Ini hasil keringatku sendiri. Ratusan juta. Pria mana lagi yang bisa memberimu kemewahan seperti ini? Makanya, jaga sikapmu. Jangan sampai aku bosan melihat wajahmu yang datar itu setiap hari. Aku memandangi angka-angka di slip gaji itu dengan tatapan kosong. Namun di dalam kepala, aku sedang mengingat sebuah dokumen lain yang terkunci rapat di dalam laci meja kerjaku. Mas Tommy sama sekali tidak tahu. Saat dia sibuk memamerkan slip gajinya yang ratusan juta itu, ponsel yang kuletakkan di paha di bawah meja makan mendadak bergetar sejenak. Sebuah notifikasi pesan masuk dari aplikasi pesan instan privat. Aku meliriknya sekilas tanpa mengubah posisi dudukku. Pesan itu datang dari pengacara keluarga besarku, Pak Broto, dan satu lagi dari Direktur Utama PT Distribusi Nusantara, perusahaan tempat Tommy bekerja saat ini. Direktur utama yang bernama Pak Baskoro itu tidak lain dan tidak bukan adalah om kandungku sendiri, adik kandung dari mendiang ibuku. Pesan dari Pak Broto tertulis, Mbak Dina, seluruh berkas pemisahan harta dan bukti-bukti pengalihan aset dari nama Tommy ke nama Mbak Dina sudah selesai diproses oleh notaris. Semua saham warisan ibu juga sudah bersih atas nama Mbak pribadi sejak sore tadi. Kami tinggal menunggu aba-aba dari Mbak untuk eksekusi. Sementara pesan dari Om Baskoro berbunyi, Dina, keponakan Om yang pintar. Bukti audit forensik internal tentang manipulasi dana vendor yang dilakukan suamimu, Tommy, sudah lengkap di meja Om. Ternyata dia menggunakan uang perusahaan untuk membelikan apartemen dan mobil atas nama wanita bernama Gita itu. Kapan kamu mau Om menjatuhkan surat pemecatannya? Aku menarik nafas dalam-dalam, merasakan aliran kepuasan yang dingin mengalir di dalam darahku. Tommy mengira dia naik jabatan karena kehebatannya. Dia tidak pernah tahu bahwa 3 bulan lalu, Om Baskoro sengaja menaikkan posisinya menjadi manajer regional atas permintaanku. Mengapa? Karena aku butuh dia berada di posisi yang cukup tinggi, agar ketika dia jatuh nanti, hantamannya akan menghancurkan seluruh hidup dan harga dirinya sampai tak bersisa. Aku sengaja memberinya umpan berupa kekuasaan dan uang. Dan seperti tikus kelaparan, Tommy langsung memakan umpan itu tanpa curiga, bahkan menggunakannya untuk berselingkuh dan mengkhianatiku. Kenapa diam saja? Syok lihat uang sebanyak itu. Tanya Mas Tommy, membuyarkan lamunanku. Dia tersenyum sinis, mengira kediamanku adalah bentuk ketakutan dan ketundukan seorang istri yang tak berdaya. Gak apa-apa, Mas. Aku cuma kagum sama pencapaian Mas Tommy, jawabku, menyembunyikan kilat dingin di mataku di balik senyuman manis yang paling palsu yang pernah kubuat. Mas hebat sekali ya sekarang? Tentu saja. Makanya, mulai sekarang, kamu harus sadar diri. Sahutnya sombong, sembari menyelesaikan makannya dan meneguk air putih. Dia berdiri, merapikan kemejanya, dan mengambil kembali dompet serta slip gajinya dari meja. Malam ini aku ada rapat di luar sampai larut. Jangan kunci pintu depan. Dan jangan telepon-telepon aku kalau tidak penting. Mengerti? Mengerti, Mas. Hati-hati di jalan, kataku lembut.
Aku memandangi punggungnya yang berjalan menjauh hingga pintu depan terdengar tertutup rapat. Diikuti deru mobil yang meninggalkan pekarangan rumah. Begitu suasana rumah kembali hening, aku meletakkan sendokku. Aku mengambil ponselku, lalu mengetik balasan singkat untuk Om Baskoro dan Pak Broto. Tahan dulu sebentar, Om. Pak Broto, tolong siapkan semua berkasnya. Biarkan Mas Tommy menikmati puncak kesombongannya sedikit lagi. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya terbang setinggi langit. Sebelum aku menghempaskannya langsung ke dasar jurang. Seminggu sejak makan malam penuh kesombongan itu, Mas Tommy benar-benar bertingkah seolah dia adalah penguasa tunggal di rumah ini. Dia jarang pulang cepat, dan jika pulang, aroma parfum wanita yang manis menyengat selalu tertinggal di kerah kemejanya. Aku tidak pernah menegurnya. Aku membiarkan semua itu berlalu seperti angin. Mengumpulkan setiap kepingan bukti pengkhianatannya ke dalam folder rahasia bersama Pak Broto. Namun, sore itu, batas kesabaran yang kupelihara dengan rapi, dipaksa untuk diuji sampai ke titik paling kritis. Pukul 4 sore, deru mobil Honda Civic hitam milik Mas Tommy terdengar berhenti di halaman depan. Aku yang saat itu sedang merapikan vas bunga di ruang tamu, tidak menyangka bahwa dia akan pulang secepat ini di hari kerja. Namun, kejutan yang sesungguhnya baru dimulai ketika pintu depan terbuka. Mas Tommy tidak melangkah masuk sendirian. Di belakangnya, seorang wanita dengan rambut bergelombang sebahu, mengenakan gaun terusan ketat berwarna merah menyala di atas lutut, melangkah masuk dengan sangat percaya diri. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai parket kayu rumahku dengan suara yang bising. Wanita itu adalah Gita. Jantungku berdesir tajam. Aku tahu, dia selingkuhan suamiku. Aku tahu wajahnya dari foto-foto investigasi, tapi melihatnya secara langsung, menginjakan kaki di atas lantai yang kusiram dengan keringatku sendiri, membuat darahku mendidih seketika. Mas Tommy, kok nggak bilang kalau ada tamu? Kataku, berusaha sekuat tenaga menjaga agar nada suaraku tetap datar dan ramah, sembari meletakkan gunting tanaman ke meja. Mas Tommy sama sekali tidak menatapku. Dia sibuk mengambil tas jinjing mewah bermerek Gucci dari tangan kita dan meletakkannya di atas sofa kulit dengan sangat hati-hati. Perlakuan yang bahkan tidak pernah dia berikan pada barang-barangku. Ini kita, rekan bisnis penting dari proyek pusat yang sering kuceritakan, kata Mas Tommy dengan nada ketus dan memerintah. Matanya menatapku penuh peringatan, seolah-olah aku adalah ancaman yang bisa memalukannya. Dia mau mampir sebentar, karena ada berkas proyek yang harus kami tinjau bersama sebelum rapat besok. Kita melangkah maju, melipat kedua tangannya di depan dada, lalu menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan pandangan yang sangat merendahkan. Senyum sinis terukir di bibirnya yang dipoles lipstik merah pekat. Dia bahkan tidak mengulurkan tangan untuk bersalaman. Oh, ini Mbak Dina ya? Istrinya Tommy? Tanya kita dengan suara yang sengaja dibuat mendesah manja. Menoleh ke arah Mas Tommy dengan tatapan mata yang penuh kode rahasia. Tommy sering cerita tentang Mbak di kantor. Katanya Mbak Dina ini betah banget ya di rumah. Pantesan, penampilannya sangat natural. Kata natural yang dia ucapkan dengan jeda itu jelas merupakan eufemisme dari kata kusam atau ndeso. Dia sedang mengejek daster katun rapi dan wajahku yang tanpa riasan tebal sore itu. Iya, saya Dina, jawabku sesingkat mungkin, mengunci pandanganku pada matanya yang penuh kelicikan. Aku memaksakan otot wajahku untuk tersenyum. Topeng ketenanganku tidak boleh pecah sekarang. Mas Tommy langsung berdaham keras, seolah tidak sabar ingin memotong interaksi kami. Dia duduk di sofa, menepuk kursi di sebelahnya menyuruh Gita duduk, lalu menoleh ke arahku dengan wajah tanpa ekspresi. Dina, jangan berdiri saja di situ. Cepat ke dapur, ambilkan minum untuk kita. Buatkan es teh manis, tapi gulanya sedikit saja. Pakai es batu yang banyak. Gita ini tidak suka minuman yang terlalu manis atau hangat, bikin tenggorokannya sakit. Perintah Mas Tommy dengan lantang. Nada suaranya benar-benar seperti seorang majikan yang sedang memerintah pembantu baru di depan tamu terhormat. Aku mengepalkan tangan di balik lipatan dasterku. Dia memerintahku di rumahku sendiri, demi kenyamanan wanita yang sedang tidur dengannya di luar sana. Baik mas, ditunggu sebentar ya, jawabku lembut. Aku berbalik dan melangkah menuju dapur. Di balik sekat kayu dapur, tanganku bergetar saat menyalakan keran air. Rasa panas menjalar dari dada hingga ke ubun-ubun. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap bayangan diriku di pintu kulkas yang mengilat. Sabar Dina. Sebentar lagi, biarkan mereka bermain drama di depanmu. Saat aku sedang menyiapkan es batu, suara obrolan dari ruang tamu terdengar sayup-sayup, namun jelas, karena ruang tengah kami yang cukup terbuka. Sayang, kamu yakin istri kamu gak bakal curiga kalau aku sering kesini? Suara Gita terdengar berbisik, namun nadanya sangat genit. Halah, kamu tenang saja Gita.
Dina itu wanita bodoh. Dia itu tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Otaknya cuma sebatas urusan dapur dan sumur, sahut Mas Tommy, diiringi tawa remeh yang membuat hatiku seperti diiris sembilu. Dia nggak bakal berani macam-macam. Semua uang dan fasilitas di rumah ini kan dari aku. Kalau aku ceraikan, dia mau makan apa? Jadi gelandangan dia. Ih, kamu jahat banget deh. Tapi aku suka, balas Gita. Terdengar memukul manja lengan Mas Tommy. Tapi janji ya, setelah proyek bulan ini selesai dan semua aset rumah ini beres dipindah, kamu harus cepat-cepat urus perceraian kalian. Aku nggak mau ya lama-lama jadi yang kedua. Iya sayang, sabar ya. Sebentar lagi ku jadikan dia janda, lalu kita kunci rumah ini dari luar biar dia pergi bawa baju seadanya saja. Rumah ini bakal jadi milik kita berdua. Mendengar kalimat yang persis sama dengan pesan suara seminggu lalu itu, air mataku nyaris menetes karena rasa terhina yang teramat sangat. Tapi aku menahannya. Aku menghapus sudut mataku yang basah, mengambil nampan berisi 2 gelas es teh manis, lalu berjalan kembali ke ruang tamu dengan langkah yang sengaja ku atur agar terdengar normal. Begitu aku sampai di ruang tamu, aku menyaksikan pemandangan yang membuat perutku mual. Mas Tommy sedang menggenggam erat tangan Gita di atas sofa. Begitu menyadari langkah kakiku, Mas Tommy dengan cepat menarik tangannya. Namun Gita sengaja membiarkan jarinya menyentuh ujung lengan kemeja Mas Tommy, sambil menatapku dengan kilat kemenangan yang seolah berkata, "Suamimu sekarang milikku, dan rumah ini pun segera jadi milikku." Aku meletakkan kedua gelas es itu di atas meja kaca. Di bawah meja yang bermaterial kaca transparan itu, aku bisa melihat dengan jelas ujung sepatu mereka yang saling bersentuhan dengan intim. "Silahkan diminum Mbak Gita, Mas Tommy," kataku tenang. Gita mengambil gelas itu, menyesapnya sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan dahi berkerut. "Duh, Tommy, kok esnya kurang banyak ya? Terus tehnya agak sepet. Aku kan gak suka teh yang terlalu pekat begini," keluhnya dengan nada manja yang dibuat-buat, sengaja ingin memancing reaksi Mas Tommy. Efeknya instan. Mas Tommy langsung mendongak dan menatapku dengan mata melotot marah. "Dina, kamu ini gimana sih? Bikin minuman simpel begini saja tidak becus. Sudah tahu Gita ini tamu penting, malah disuguhin teh sepat begini. Bikin malu saya saja," bentak Mas Tommy di depan Gita. Dia sengaja meninggikan suaranya untuk menunjukkan kepada selingkuhannya bahwa dia memiliki kendali penuh atas diriku, bahwa dia adalah pria dominan yang bisa memperlakukan istrinya sesuka hati. Gita tersenyum puas, menyandarkan tubuhnya ke sofa sambil melipat kaki, menikmati pertunjukan bagaimana seorang istri sah ditindas di depannya. Aku menatap Mas Tommy, lalu beralih menatap Gita. Alih-alih menangis atau meminta maaf seperti yang biasa dilakukan istri-istri yang tertindas, aku justru menarik napas panjang dan tersenyum sangat lebar. Sebuah senyuman yang membuat Mas Tommy sempat mengernyitkan dahi karena kebingungan. "Maaf ya Mbak Gita, kalau tebal dan sepetnya kurang pas di lidah Mbak. Maklum, saya biasanya cuma menyajikan minuman untuk orang-orang yang seleranya tinggi, bukan selera murahan," kataku dengan penekanan yang sangat halus, namun mematikan pada kata terakhir. Wajah Gita langsung berubah drastis. Senyum sinisnya runtuh, digantikan oleh ekspresi tersinggung yang amat sangat. "Maksud Mbak Dina apa ya?" tanyanya dengan nada suara yang meninggi. Mas Tommy langsung berdiri dari sofanya, menunjuk wajahku dengan jarinya yang gemetar karena marah. "Dina, kurang ajar ya kamu? Berani kamu bicara begitu ke tamu saya? Minta maaf sekarang ke Gita." Aku melangkah mundur satu tapak, melipat kedua tanganku di depan dada dengan pose yang sangat anggun, namun penuh wibawa. Posisi tubuh yang biasa ditunjukkan ibuku saat menghadapi rekan bisnis yang curang. "Gak apa-apa Mas, tidak perlu emosi begitu," kataku dengan suara yang sangat tenang, sedingin es di dalam gelas mereka. "Silahkan dilanjutkan diskusinya. Saya permisi ke belakang dulu. Masih ada beberapa berkas penting yang harus saya urus dengan pengacara keluarga, dan juga dengan manajemen pusat PT Distribusi Nusantara." Mendengar nama perusahaannya disebut, Mas Tommy sempat tertegun sekilas. Matanya menatapku dengan riak kebingungan dan kecurigaan yang mulai muncul. Namun, ego dan kesombongannya dengan cepat menutup rasa curiga itu. "Sana masuk kamar, bikin pusing saja," usirnya dengan nada kasar, meskipun suaranya tidak selantang sebelumnya. Aku berbalik dan berjalan menuju kamarku tanpa menoleh lagi. Begitu pintu kamarku kunci rapat, aku mengeluarkan ponsel dari saku dastermu. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin pembalasan dendam yang sudah membubung tinggi. Aku membuka aplikasi pesan, lalu mengetik pesan singkat untuk Om Baskoro. "Om Baskoro, aku sudah cukup sabar melihat tikus-tikus ini mengotori rumahku. Besok pagi, jatuhkan surat pemecatannya. Kirim tim hukum dan penyitaan ke rumah ini tepat pukul 8 pagi.
saat dia bersiap untuk berangkat kerja. Mari kita selesaikan permainan ini. Aku menatap layar ponselku hingga pesan itu menunjukkan status terkirim. Aku melirik keluar jendela kamar, menatap langit sore yang mulai menggelap. Nikmati malam terakhirmu di atas kasur empuk ini, Tommy. Karena besok pagi, badai yang sesungguhnya akan meruntuhkan seluruh dunia khayalanmu. Malam berganti pagi dengan keheningan yang mencekam di dalam rumah. Sepanjang malam, aku nyaris tidak bisa memejamkan mata. Bukan karena meratapi nasib atau menangisi pengkhianatan Mas Tommy, melainkan karena debaran adrenalin yang menuntut pembalasan. Aku menghabiskan sisa malam dengan memeriksa kembali setiap lembar dokumen yang dikirimkan oleh Pak Broto melalui surat elektronik. Semuanya sudah sempurna. Semua jebakan hukum dan finansial sudah terpasang dengan rapi. Tinggal menunggu targetnya melangkah masuk dan mengaktifkan pemicunya. Pukul 6 pagi, aktivitas di rumah berjalan seperti biasa. Atau setidaknya Mas Tommy mengira demikian. Dia keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melilit pinggangnya, bersiul kecil dengan nada riang. Sisa-sisa kemesraannya dengan Gita kemarin sore tampaknya masih membekas, membuat suasana hatinya begitu cerah pagi ini. Dia melangkah ke ruang makan. Tempat aku sudah berdiri menyajikan sarapan pagi berupa roti panggang dan tentu saja secangkir kopi hitam Arabica tanpa gula kesukaannya. Aku memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan tatapan yang dingin, tersembunyi di balik senyuman patuh seorang istri. Mas Tommy duduk, lalu mengenakan setelan jas kerja terbaiknya. Jas wol berwarna biru dongker yang kubeli dari uang bonus pribadiku tahun lalu. Jam tangan mewah bermerek Tag Heuer yang selalu dia pamerkan kepada bawahan-bawahannya, dan sepatu kulit mengilat yang sudah selesai kuseka hingga licin. Pria ini tampak begitu gagah, begitu berwibawa dari luar. Namun di mataku, dia tidak lebih dari seonggok bangkai yang sedang berjalan menuju liang kuburnya sendiri. "Dina, pastikan hari ini kamu rapikan ruang tamu dengan benar," kata Mas Tommy sambil mengoleskan selai coklat ke rotinya dengan gerakan yang anggun. "Kemarin setelah Gita pulang, aku lihat ada beberapa debu di sudut vas bunga. Memalukan sekali kalau sampai rekan bisnisku yang lain melihat rumah ini tidak terawat. Kamu itu di rumah digaji. Maksudku, diberi uang belanja tinggi itu untuk kerja yang becus." Dia hampir saja keceplosan menyebut kata digaji. Di dalam kepala syalannya itu, aku benar-benar sudah turun kasta dari seorang pendamping hidup menjadi pelayan yang dibayar. "Iya mas, nanti aku bersihkan sampai ke sudut-sudut yang paling tersembunyi. Sampai bersih, tanpa ada sampah yang tersisa sedikit pun," jawabku dengan nada suara yang sengaja kubuat datar, namun memiliki makna ganda yang mendalam. Sampah yang kumaksud tentu saja adalah dirinya. Mas Tommy hanya bergumam tidak peduli. Dia menyesap kopinya, lalu melirik jam dinding mewah di ruang makan. Pukul 7:45. "Ya sudah, aku berangkat sekarang. Hari ini ada rapat pleno penting dengan jajaran direksi pusat dari Jakarta. Aku harus datang lebih awal untuk menyambut mereka. Ini proyek besar, Dina." "Kalau proyek ini sukses, posisiku di perusahaan akan semakin tak tergantikan," katanya sambil berdiri, membusungkan dadanya yang tegap dengan penuh kebanggaan. Dia berjalan menuju cermin besar di dekat pintu depan, merapikan dasinya, memastikan penampilannya benar-benar tanpa celah sebagai seorang manajer regional yang sukses. Dia mengambil tas kerja kulitnya dari atas meja, lalu memegang gagang pintu depan besi tempai yang kokoh. Namun, tepat saat jemarinya baru saja menyentuh logam dingin gagang pintu tersebut, sebuah suara ketukan yang amat keras terdengar dari luar. Tok, tok, tok. Ketukan itu begitu kuat dan berwibawa, membuat permukaan pintu kayu jati itu bergetar. Mas Tommy tersentak mundur satu langkah, dahinya berkerut dalam. Di jam sepagi ini, hampir tidak pernah ada tamu atau kurir yang datang mengetuk rumah kami seagresif itu. "Siapa pagi-pagi begini ketuk pintu seperti orang tidak punya sopan santun?" gerutu Mas Tommy kesal. Dia menoleh ke arahku yang berdiri di ujung koridor ruang tengah. "Dina, lihat siapa itu di depan. Bikin merusak suasana pagi saja." "Buka saja sendiri, Mas. Kan Mas Tommy yang sudah berdiri di depan pintu," jawabku dengan suara yang terlampau tenang, bahkan cenderung dingin. Tidak ada lagi nada lembut atau manja seperti hari-hari sebelumnya. Mas Tommy sempat menatapku dengan pandangan tajam, merasa ada yang aneh dengan perubahan nada suaraku. Namun, ketukan kedua yang jauh lebih keras kembali terdengar, memotong jalannya pikiran suamiku. Tok, tok, tok. "Permisi, paket hukum untuk saudara Tommy." Suara berat seorang pria terdengar dari balik pintu. Dengan dengusan kesal, Mas Tommy akhirnya memutar kunci dan membuka pintu depan lebar-lebar.
Ada apa sih? Pagi-pagi sudah... Kalimatnya terputus di udara. Suaranya mendadak tercekat di tenggorokan saat melihat siapa yang berdiri di teras rumah kami. Di depan pintu tidak hanya ada satu orang. Berdiri menghadap Mas Tommy adalah dua orang pria bertubuh tegap, mengenakan setelan jas hitam formal yang sangat rapi. Di tangan salah satu pria itu terdapat sebuah map kulit berwarna merah darah dengan logo firma hukum terbesar di ibu kota. Di samping mereka berdiri Pak RT yang mengenakan seragam dinasnya dengan wajah tegang dan serba salah. Dan yang paling mengejutkan, di belakang mereka tampak sebuah mobil dinas kepolisian terparkir di depan pagar, lengkap dengan dua anggota polisi berseragam yang berdiri berjaga. Wajah Mas Tommy yang tadinya kemerahan penuh kebanggaan langsung berubah agak pucat. Dia menelan ludah, mencoba menguasai rasa panik yang mendadak menyerang sistem sarafnya. Pak RT, ada apa ini ya? Dan Anda siapa? Tanya Mas Tommy. Suaranya agak bergetar, meskipun dia berusaha mengeras-ngeraskan suaranya agar terdengar berwibawa. Pria berjas hitam yang memegang map merah melangkah maju satu tapak. Tatapan matanya sangat dingin dan profesional, seolah sedang menatap seorang kriminal kelas teri. Apakah benar Anda yang bernama Saudara Tommy, manajer regional dari PT Distribusi Nusantara? Tanya pria itu dengan suara bariton yang tegas, memastikan setiap kata terdengar jelas hingga ke dalam rumah. Iya, benar, saya Tommy. Ada urusan apa ya? Saya ini orang sibuk, sebentar lagi harus memimpin rapat pleno dengan direksi pusat. Tolong jangan macam-macam, atau saya bisa laporkan kalian atas tindakan tidak menyenangkan. Ancam Mas Tommy, mencoba menggunakan jabatannya sebagai perisai untuk menakuti orang-orang di depannya. Pria berjas itu tidak bergeming sedikit pun mendengar ancaman kosong tersebut. Dia justru membuka map kulit merah di tangannya, mengeluarkan selembar kertas putih tebal dengan cap segel resmi perusahaan dan lembaga hukum negara, lalu membacakannya dengan lantang di depan Pak RT dan para saksi. Berdasarkan surat keputusan mutlak dari jajaran direksi tertinggi dan pemilik saham mayoritas PT Distribusi Nusantara yang dikeluarkan tertanggal hari ini, kami dari tim penasehat hukum pusat diperintahkan untuk menyampaikan bahwa per hari ini, Senin pukul 8 pagi, Saudara Tommy dinyatakan dibebas tugaskan dan dipecat secara tidak hormat dari seluruh jabatan dan posisinya di perusahaan. Dek, Mas Tommy membeku. Tas kerja kulit di genggaman tangannya terlepas begitu saja. Jatuh menghantam lantai dengan suara debukan yang tumpul. Matanya melotot, menatap kertas di tangan pria itu dengan pandangan tidak percaya. Seluruh otot di wajahnya menegang, dan napasnya mendadak memburu seperti orang yang kehabisan oksigen. Dipecat? Gak mungkin. Ini pasti salah paham. Ini penipuan. Teriak Mas Tommy. Suaranya meninggi hingga serak. Dia maju, mencoba merebut kertas itu. Namun pria berjas satunya dengan cepat menghadang tubuh Mas Tommy dengan sigap. Saya ini manajer terbaik. Saya baru saja menaikkan omset wilayah sampai 20% bulan ini. Direktur utama Pak Baskoro sangat mempercayai saya. Siapa kalian berani-beraninya membuat surat palsu seperti ini? Pria berjas itu tetap tenang. Surat ini sah, Saudara Tommy. Pemecatan Anda didasarkan atas bukti-bukti valid dari hasil audit forensik internal terkait kasus manipulasi dana vendor, penggelapan pajak sirkulasi, dan penyalahgunaan dana anggaran perusahaan yang Anda gunakan untuk kepentingan pribadi di luar urusan dinas. Pria itu menjeda kalimatnya, melirik sekilas ke arah dalam rumah, lalu melanjutkan dengan nada yang semakin menekan. Dan tidak hanya itu, bersama dengan surat pemecatan ini, kami juga membawa surat perintah penyitaan aset darurat. Seluruh fasilitas yang Anda gunakan, termasuk mobil dinas Honda Civic di depan, rekening operasional atas nama Anda, serta seluruh hak milik atas tanah dan bangunan rumah mewah ini, hari ini resmi disita dan ditarik kembali oleh pihak manajemen pusat. Mendengar kata penyitaan rumah, seluruh pertahanan Mas Tommy runtuh seketika. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin mulai bercucuran dari pelipisnya, merusak tatanan rambutnya yang rapi. Dia menoleh ke sekeliling dengan panik, menatap Pak RT yang hanya bisa menunduk iba, lalu menatap dua polisi di luar yang mulai melangkah mendekati pagar rumah. Gak mungkin, ini gak mungkin terjadi. Rumah ini punya saya yang membelinya, ini hasil kerja keras saya. Jerit Mas Tommy histeris, menyangkal kenyataan pahit yang baru saja menghantam wajahnya. Di saat puncak kepanikan dan kehancuran mental suamiku berada di titik tertinggi, aku melangkah perlahan dari kegelapan koridor ruang tengah. Aku berjalan menuju pintu depan, melepaskan celemek kain yang sejak tadi terikat di pinggangku, lalu melemparnya asal ke atas sofa. Aku berdiri tepat di samping pria berjas hitam itu, menatap Mas Tommy yang kini tampak begitu kecil, begitu menyedihkan, dan begitu rapuh dalam setelan jas mahalnya yang tak lagi berarti. Sebuah senyuman kemenangan yang dingin terukir sempurna di wajahku. Semua itu mungkin terjadi, Mas Tommy, kataku dengan suara yang jernih, memotong jeritan histerisnya. Karena semua ini adalah skenario yang sudah aku siapkan khusus untuk menyambut hari kerjamu yang indah.
Suaraku yang tenang membelah histeria di teras rumah bagai pisau bedah yang dingin. Mas Tommy tersentak, jeritannya terhenti di tenggorokan. Dia memutar tubuhnya dengan patah-patah, menatapku yang berdiri tegak di ambang pintu tanpa celemek pelayan yang biasa menempel di badanku. Sepasang matanya yang merah dan melotot menatapku, mencoba mencerna kalimat yang baru saja keluar dari mulut istri yang selama ini dia anggap tidak lebih dari pajangan rumah. Dina, kamu bicara apa? Gagapnya, suaranya bergetar hebat. Dia tertawa hambar, sebuah tawa defensif dari seorang pria yang harga dirinya sedang digulung ombak. Jangan ngawur kamu ya, masuk ke dalam. Ini urusan bisnis orang dewasa. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku tidak bergerak 1 sentimeter pun. Aku justru melangkah maju, melewati ambang pintu dan berdiri sejajar dengan pengacara berjas hitam di hadapannya. Kutatap matanya yang bergetar penuh ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami, Tommy melihat tatapan mataku yang sesungguhnya. Tajam, berkuasa, dan penuh kalkulasi. Tidak ada lagi sisa-sisa Dina yang penurut, bodoh, dan mudah diinjak. Aku tahu segalanya, Mas Tommy. Bahkan jauh lebih banyak daripada yang bisa ditampung oleh otak sombongmu itu, kataku. Suaranya mengalun rendah namun bergaung penuh penekanan di telinga semua orang yang hadir. Pria berjas hitam yang memegang map merah itu tiba-tiba sedikit membungkukkan badannya ke arahku dengan sikap yang sangat hormat. Semua dokumennya sudah siap dan sah secara hukum Ibu Dina Baskoro. Kami tinggal menunggu tanda tangan terakhir dari Ibu selaku pemilik mutlak, ujarnya dengan suara yang cukup lantang. Mendengar nama belakangku disebut, beserta gestur hormat dari pengacara papan atas itu, lutut Mas Tommy tampak lemas. Dia mundur setengah langkah, bersandar pada pilar semen teras rumah agar tidak jatuh terjungkal. Baskoro? Kenapa dia memanggilmu Dina Baskoro? Tanyanya. Napasnya memburu. Keringat dingin kini deras mengucur hingga membasahi kerah kemeja birunya yang mahal. Dina, apa-apaan ini? Siapa orang-orang ini? Kenapa mereka mendengarkanmu? Mas Tommy yang pintar, manajer regional yang agung. Aku berjalan mendekatinya, memutari tubuhnya yang gemetar layaknya seorang predator yang sedang mengunci mangsa yang sudah sekarat. Kamu selalu membanggakan posisimu di PT Distribusi Nusantara. Kamu selalu bilang, Direktur Utama, Pak Baskoro, sangat mempercayaimu karena kehebatanmu yang jenius dalam mengelola wilayah, kan? Aku berhenti tepat di depannya, melipat tangan di dada, lalu tersenyum sinis. Kamu benar-benar tidak pernah mencari tahu siapa nama asli mendiang ibuku ya? Nama ibuku adalah Kartika Baskoro. Dan Pak Baskoro yang selalu kamu puja-puja sebagai Tuhan di kantormu itu adalah om kandungku, adik kandung satu-satunya dari ibuku. Jedar, kata-kata itu menghantam mental Tommy layaknya petir di siang bolong. Wajahnya yang tadinya pucat kini berubah menjadi seputih kertas layon. Mulutnya menganga, namun tidak ada satupun kata yang sanggup keluar. Seluruh kenyataan yang selama ini dia bangun di dalam kepalanya mendadak runtuh, pecah berkeping-keping menjadi debu yang tidak ada harganya. Gak mungkin, bisiknya lirih, menggelengkan kepalanya dengan histeris. Kamu bohong, kamu cuma anak yatim piatu dari kampung yang untung aku nikahi. Aku sengaja membiarkanmu berpikir begitu, Tommy. Potongku cepat, membuang semua panggilan formal emas yang selama ini kuberikan padanya. 3 bulan lalu, saat kamu mengemis meminta promosi jabatan, Om Baskoro menelponku. Dia bertanya apakah suamiku ini layak mendapatkan posisi manajer regional. Dan tahu apa yang kukatakan pada omku? Aku bilang, naikkan dia om, beri dia uang yang banyak, beri dia kekuasaan yang tinggi. Tommy menatapku dengan tatapan kosong, seolah sedang melihat sosok monster yang mengerikan di balik wajah istri yang biasanya menyajikan kopi untuknya setiap pagi. Kenapa? Kamu bingung kenapa aku melakukan itu? Aku terkekeh geli, melangkah maju hingga wajah kami hanya berjarak beberapa sentimeter. Karena aku tahu tabiat asli pria bermental miskin sepertimu, Tommy. Ketika orang seperti kalian diberi kekuasaan dan uang dalam sekejap, kalian tidak akan menjadi bijaksana. Kalian akan menjadi tamak, sombong, dan mulai mencari pelacur di luar sana untuk memuaskan ego kalian. Dan tebakanku 100% benar. Kamu langsung memakan umpan itu. Aku mengambil dokumen penyitaan dari tangan pengacara, lalu membentangkannya tepat di depan wajah suamiku yang sudah hancur tak bersisa. Kamu pikir audit forensik internal itu terjadi secara kebetulan? Tidak, Tommy. Aku yang menyuruh tim hukum keluarga Baskoro untuk mengawasi setiap sen uang yang kamu manipulasi dari vendor. Aku tahu setiap rupiah yang kamu selundupkan. Aku tahu tentang apartemen mewah di pusat kota. Aku tahu tentang mobil berlogo Mazda yang kamu belikan minggu lalu. Dan aku tahu, semua itu kamu beli atas nama wanita bernama Gita. Tommy langsung jatuh terduduk di atas lantai teras. Kedua tangannya memegang kepalanya yang terasa mau pecah. Kenyataan bahwa seluruh langkah busuknya selama ini ternyata berada di bawah telapak kakiku, membuat pertahanan mentalnya lumpuh total. Pak RT yang berdiri di sana hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, memandang jijik pada pria yang kemarin-kemarin selalu bersikap angkuh di lingkungan perumahan ini. Dan soal rumah ini,
Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling bangunan megah 2 lantai yang berdiri kokoh ini. Rumah ini dibeli menggunakan dana operasional talangan dari anak perusahaan ibuku. Atas namamu, itu hanya di atas kertas sementara agar kamu tidak malu di depan teman-teman tokomu. Kemarin sore, Pak Broto sudah menyelesaikan balik nama seluruh aset. Jadi, jangankan tanah dan bangunan ini, kemeja wall, jam tangan takhuir, bahkan celana dalam mahal yang kamu pakai sekarang pun, semuanya dibeli dengan uang milik keluarga Baskoro. Aku melempar dokumen itu ke atas pangkuannya yang lemas. Kertas-kertas itu berserakan di atas lantai, menampilkan deretan angka, bukti transfer, dan foto-foto perselingkuhannya dengan Gita di berbagai hotel dan apartemen yang diambil oleh penyelidik swasembada yang kusewa. Kamu bilang kemarin sore keselingkuhanmu apa, Tommy? Aku masih ingat dengan sangat jelas di tempat ini, kataku, meniru nada suaranya yang berbisik genit kemarin sore. Sabar ya sayang. Sebentar lagi ku jadikan istriku janda. Setelah semua urusan selesai, rumah ini dan isinya bakal jadi milik kita. Aku membungkuk, menatap langsung ke dalam manik matanya yang kini dikenangi air mata ketakutan. Rencanamu sangat bagus, Tommy. Tapi sayangnya, kamu bermain di papan catur milikku. Hari ini, kamu tidak akan menjadikanku janda. Karena sebelum surat cerai itu sampai ke pengadilan, aku sudah memastikan kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa apa-apa selain kehinaan. Tommy mendongak. Air matanya menetes membasahi pipinya yang pucat. Tangannya yang gemetar perlahan bergerak maju, mencoba meraih ujung sepatuku. Mencoba merangkak untuk memohon belas kasihan dari istri yang baru saja menguliti seluruh hidupnya sampai ke akar-akar paling dalam. Tangan Tommy yang gemetar nyaris menyentuh ujung sepatu kulitku yang bersih mengilat. Dengan gerakan yang sangat tenang namun penuh penegasan, aku menarik kakiku mundur 1 tapak. Aku tidak sudi membiarkan kulit tubuhku bersentuhan dengan pria yang telah mengotori kesetiaan dan merendahkan martabatku di rumahku sendiri. Dina, tolong aku, Din. Tommy meratap, suaranya parau, pecah menjadi senggukan menjijikan dari seorang pria yang telah kehilangan segala tumpuan kekuasaannya. Dia bersujud di atas lantai parket teras, telapak tangannya mencengkram lututnya sendiri. Aku hilaf, Din. Aku bersumpah aku hilaf. Perempuan itu, Gita, dia yang menggodaku. Dia yang terus-menerus memintaku membelikan ini itu sampai aku nekat memakai uang perusahaan. Aku cuma cinta sama kamu, Dina. Tolong kasih aku 1 kesempatan lagi. Demi pernikahan kita, Din. Mendengar nama Gita disebut dari mulutnya dengan nada menyalahkan seperti itu, sebuah tawa dingin lolos begitu saja dari bibirku. Sungguh tipikal pria pengecut. Saat jabatannya masih melekat, wanita itu dia puji bak ratu, dan aku dihardik seperti pembantu. Namun saat badai karma datang menghantam, selingkuhannya langsung dia lempar ke bawah bus demi menyelamatkan kulitnya sendiri. Tepat pada detik yang sangat dramatis itu, seolah-olah semesta sedang menyusun panggung komedi hitam yang sempurna, ponsel pintar milik Tommy yang tergeletak di atas lantai parket mendadak bergetar hebat. Bzz, 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 bzz. Layar ponselnya menyala, menampilkan nama kontak yang sangat kukenal. Gita Proyek Pusat. Tommy menatap ponsel itu dengan mata terbelalak panik. Dia buru-buru ingin menyambar benda itu untuk mematikan rekamannya, namun dengan gerakan yang lebih cepat, aku melangkah maju dan menginjak ponsel tersebut dengan ujung hak sepatuku. Tidak sampai merusaknya, hanya menguncinya agar Tommy tidak bisa menyentuhnya. Aku membungkuk, mengambil ponsel itu, lalu menggeser tombol hijau ke kanan. Aku tidak mendekatkannya ke telinga, melainkan menekan tombol pengeras suara, loudspeaker, dengan jariku yang sangat tenang. "Halo, Tommy?" Suara Gita langsung melengking dari pengeras suara, terdengar sangat nyaring di tengah keheningan teras depan rumah kami yang disaksikan oleh Pak RT, 2 pengacara, dan 2 anggota polisi. "Tommy, kamu di mana sih? Pagi-pagi begini kok nggak bisa dihubungi? Kamu tahu tidak? Grup chat kantor regional lagi heboh banget. Ada gosip katanya tim audit pusat mendadak turun dan semua akses akun manajermu dibekukan." Nada suara Gita terdengar sangat panik, terengah-engah, dan penuh kecemasan egois. "Tommy, jawab dong. Berita itu nggak benar kan? Kamu nggak dipecat kan? Rumah dan mobil kamu aman kan?" "Sialan, Tommy, jawab aku." Aku mendekatkan ponsel itu ke bibirku, tersenyum simpul sebelum mengeluarkan suara. "Selamat pagi, Mbak Gita," kataku dengan nada suara yang teramat ramah dan manis. Hening seketika di seberang telepon. Selama 3 detik penuh, Gita tampaknya syok menyadari bahwa yang mengangkat telepon pria simpanannya adalah istri sah yang kemarin sore dia hina habis-habisan. "Mbak Dina?" Suara Gita mendadak mengecil, tergagap. "Iya,
Ini Dina. Mas Tomimu ada di sini, Mbak. Tapi sayangnya, dia sedang tidak bisa memegang ponselnya sendiri, karena kedua tangannya sibuk dipakai untuk bersujud dan menangis di kaki saya, kataku, memberikan penekanan yang sangat jelas pada setiap kata. Dan, untuk menjawab pertanyaanmu tadi, berita itu 100% benar. Tommy resmi dipecat secara tidak hormat karena kasus kriminal penggelapan dana beberapa menit yang lalu. Dan seluruh aset, termasuk rumah yang kemarin sore kamu puji, mobil yang kamu naiki, dan semua fasilitasnya, hari ini disita dan ditarik kembali atas namaku. Apa? Pekikan kita terdengar begitu histeris di seberang sana, disusul suara benda jatuh. Dipecat? Disita? Iya, Mbak. Jadi rencana kalian untuk menjadikanku janda dan mengusirku dari rumah ini terpaksa harus dibatalkan. Lanjutku, melirik Tommy yang kini menatap ponselnya dengan tatapan kosong dan hancur. Sekarang, suamiku ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia miskin, melarat, dan sebentar lagi statusnya akan menjadi tersangka di kepolisian. Bagaimana Mbak Dita? Apakah Mbak masih mau menampung pria jeniusmu ini di apartemen yang... apartemen itu juga akan disita tim hukumku siang ini. Di seberang telepon, suara Gita mendadak berubah menjadi sangat dingin, ketus, dan sama sekali kehilangan nada manja yang dia pamerkan kemarin. Duh, ya gak bisa begitulah. Tommy, kamu kok bodoh banget sih? Bisa-bisanya kamu ketahuan dan jatuh miskin begini. Sialan, tahu begini aku gak sudi jalan sama kamu. Bentak Gita kasar melalui telepon. Mbak Dina dengar ya, urusan Tommy korupsi itu gak ada hubungannya sama aku. Aku gak tahu apa-apa. Dan tolong bilang sama pria melarat itu, jangan pernah hubungi aku lagi. Aku gak mau hidup susah sama pengangguran kriminal. Klik, sambungan telepon dikutuskan secara sepihak oleh Gita. Suara tut-tut yang monoton menyusul, memotong sisa-sisa harapan terakhir yang dimiliki Tommy. Tommy terduduk lemas di aspal teras, tatapannya kosong menatap lantai. Pengkhianatan instan dari wanita yang dia puja dan dia belikan barang-barang mewah menggunakan uang curian itu menjadi pukulan telak yang menghancurkan sisa-sisa harga diri lelakinya. Dia menyadari, pada akhirnya, dia telah menukar seorang istri sah yang tulus dan berkuasa demi seorang benalu yang langsung membuangnya begitu dia jatuh miskin. Aku menjatuhkan ponsel pintar milik Tommy tepat di atas hamparan dokumen yang berserakan di depannya. Dari dalam tas jinjingku, aku mengeluarkan sebuah map putih tipis yang sejak tadi malam sudah kutandatangani di atas materai. Aku melempar map itu tepat ke arah dadanya. Map itu terbuka, menampilkan selembar kertas bertuliskan surat gugatan cerai. Tanda tangani itu sekarang, Tommy, kataku, berdiri tegak di atasnya dengan tatapan meremehkan. Tim hukumku akan mengurus sisa prosesnya di pengadilan agama. Aku tidak butuh sepeser pun harta gonogini darimu, karena toh, kamu memang tidak punya harta apa-apa. Semua yang melekat di tubuhmu hari ini akan dihitung sebagai kompensasi kerugian perusahaan. Tommy mendongak dengan berlinang air mata, bibirnya bergetar. Dina, tolong, jangan ceraikan aku. Aku harus tinggal di mana kalau keluar dari sini? Itu bukan urusanku lagi, Tommy, jawabku dingin. Aku menoleh ke arah dua petugas polisi yang sejak tadi berjaga di depan pekarangan. Pak polisi, silakan bawa mantan manajer regional ini ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait laporan penggelapan dana vendor yang sudah diajukan oleh PT Distribusi Nusantara. Baik, Ibu Dina, jawab salah satu polisi dengan sigap. Mereka melangkah maju, memegang kedua lengan Tommy, lalu memaksanya berdiri dari lantai teras. Tommy tidak lagi memiliki kekuatan untuk memberontak. Setelan jas birunya yang mahal kini tampak kusut dan kotor karena debu lantai teras. Dia diseret perlahan menuju mobil polisi yang lampu rotatornya mulai menyala merah biru, memecah keheningan kompleks perumahan mewah pagi itu. Beberapa tetangga mulai keluar rumah, menonton dengan tatapan berbisik dan mencemooh ke arah pria yang biasanya keluar rumah dengan klakson sombong dan kaca mobil yang tertutup rapat. Aku berdiri di depan pintu rumahku, melipat tangan di dada, menyaksikan mobil polisi itu bergerak perlahan meninggalkan gerbang pekarangan, membawa pergi sampah terbesar dalam hidupku. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang mendadak terasa begitu bersih, begitu lega, dan begitu membebaskan. Rumah ini kembali menjadi milikku sepenuhnya, bersih dari jejak-jejak pengkhianatan. Aku tersenyum tipis, menatap ke arah jalanan yang kosong. Kamu mau menjadikanku janda, Tommy. Sayang sekali, kamu yang berakhir jadi gelandangan dan narapidana duluan. Dengan gerakan yang sangat anggun, aku memutar tubuhku, melangkah masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu jati yang kokoh itu dengan satu ketukan mantap. Brak. Permainan selesai, dan aku keluar sebagai pemenang tunggal.